Dapat dilihat teman-teman, ini abunya masih tersisa di sini ya. My God, di sini ada kalender teman-teman. 2007 ya. Sudah lama sekali. Ini ada sebuah dompet ya teman-teman. Mungkin punya anak-anaknya ya, anak kecil waktu itu. Dan di atas juga dapat dilihat teman-teman, ini seperti debu ya dari abu vulkanik. Masih ada yang menempel-nempel. Oke teman-teman, kali ini kita berada di Dusun Ngepringan atau yang sering disebut dengan Desa Mati ya, yang mana pada saat itu terkena bencana erupsi Gunung Merapi ya, yang memaksa kampung ini harus pindah saat ini ya, karena di kampung ini hampir semua penduduk mengungsi dikarenakan sudah tidak aman lagi tempat ini. Ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman kondisinya. Tadi sempat berbincang-bincang dengan bapak itu juga ya, yang mana sebagai penduduk lokal ada satu hal yang unik ya teman-teman. Di depan sana adalah sebuah masjid, tapi dalam kondisi terkena erupsi Merapi seperti waktu itu, kondisinya tidak rusak sama sekali ya. Di depan sana ada sebuah rumah. Mari kita cek ya teman-teman. Aksesnya sudah sangat sulit sebenarnya lewat sini. Sudah ditumbuhin banyak sekali ilalang seperti ini. Oke, kita mau masuk lewat mana ya? Nah, dapat teman-teman lihat ya. Di depan kita ada sebuah rumah, yang mana itu sudah kosong dan sama sekali tidak ditempati ya, dikarenakan demi alasan keamanannya. Sampai di atasnya ditumbuhin seperti ya teman, banyak sekali tumbuhan yang menyelimuti rumah tersebut. Sebenarnya saya ingin masuk tapi terhalang ya teman-teman, sama semak belukar yang sangat tinggi-tinggi seperti itu ya. Mungkin beberapa bangunan nggak bisa kita explore ya, karena lokasinya juga saling berjauhan. Terus akses untuk menuju rumah tersebut juga sangat sulit. Nah seperti ini ya, kita hanya eksplorasi yang bisa diakses seperti ini. Permisi mbak, assalamualaikum. Inilah penampakan dari dalam sebuah rumah yang pernah menjadi korban guguran awan panas erupsi Gunung Merapi ya. Mari kita coba menjelajahi ruangan demi ruangan di setiap rumah ini ya. Di sini ada sebuah kamar dan beberapa daun pintu yang sudah rusak ya teman-teman. Dan mohon maaf, ada pakaian dalam juga. Nah di sini kita lihat, wow, ada dupa loh teman-teman. Ada dupa loh, sisa dupa. Mungkin ada teman-teman dari streamer ya yang pernah bikin konten di lokasi ini. Ini juga nampaknya sebuah kamar. Coba kita cek. Ini ada sebuah dompet ya teman-teman. Mungkin punya anak-anaknya ya, anak kecil waktu itu. Dan di atas juga
Dapat dilihat teman-teman, ini seperti debu ya dari abu vulkanik, masih ada yang menempel-nempel. Dan di sini adalah bagian belakangnya ya teman-teman. Nah, dapat dilihat di sana juga ada rumah. Insya Allah nanti bisa kita explore ya. Soalnya kalau memungkinkan untuk akses masuknya, nanti kita review juga. Tapi mohon maaf kalau setidaknya kurang ya, kita nggak bisa ya. Kita cari yang bisa kita explore aja teman-teman. Juga kamar sama ya. Ini juga kamar. Di rumah ini kini hanya berisi puing-puing kayu. Dan di sini juga dilihat adalah bekas meja ya teman-teman. Meja tamu yang kondisinya sudah rusak parah. Mungkin aja ada tiang-tiang penyangga ini saksi bisu ya teman-teman, kejadian waktu itu ya. Oke teman-teman, nampaknya kita menuju ke lokasi yang lainnya aja ya teman-teman. Kita menuju ke lokasi lainnya yuk. Oh ya, saat ini saya nggak sendirian ya, ditemenin oleh kreator YouTube dari Jakarta, yaitu Pak DKJ. Beliau menunggu saya di depan sana ya. Nah, beliau ada di sana. Oke. Sini adalah sebuah gapura dengan papan nama. Tuh. Nah, di depan sana masih ada rumah ya teman-teman, tapi agak jauh. Oke, mari kita telusuri ya. Nah. Posisi saya saat ini berada di tengah-tengah sebuah pemukiman warga yang telah menjadi korban bencana alam erupsi Merapi ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi rumah-rumah yang harus kita eksplor, tapi mengingat durasi dan lokasinya ya teman-teman, maka kita eksplornya kita cek satu persatu aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke rumah sebelah sini ya. Ini mungkin dulu halaman depannya ya teman-teman, dari sini ya. Cuman tinggal menyisakan tembok aja. Dikarenakan untuk atap-atapnya sudah pada rapuh ya, dapat jebol. Ini seperti ini teman-teman. Misi, assalamualaikum. Bayangkan teman-teman, rumah semewah ini, sini ada tempat sampah ya, ada keranjang sampah. Nah, di rumah ini sekarang cuma tinggal menyisakan tembok-tembok dan puing-puing yang menjadi saksi bisu ya kejadian waktu itu. Nah, ini teman-teman, ini bekas sebuah kayu yang terkena bara api ya, sehingga menjadi seperti arang seperti ini teman-teman, karena waktu itu terbakar ya oleh awan panas, pasir panas. Oke, kita menuju ke lokasi yang lainnya ya teman-teman. Di depan kita juga ada bangunan lagi ya, ada rumah lagi ya teman-teman. Oh nih, oke, hampir sama ya dengan yang tadi. Mohon maaf saya nggak bisa lanjut karena aksesnya sangat susah. Kita pindah ke lokasi yang lainnya aja ya teman-teman. Oke. Bayangkan teman-teman, kita berada di lokasi saat ini di kala itu ya.
dilanda musibah erupsi Gunung Merapi yang terjadi di malam hari. Kita doakan semoga para korban ditempatkan di sisi terbaik, di sisinya ya. Kita sekarang mau mencari rumah-rumah yang terdekat ya. Soalnya di sini rumahnya itu hampir berjauhan teman-teman. Jadi sangat susah soalnya aksesnya seperti hutan. Tadi di sana saya mendengar seperti ada benda jatuh. Mungkin hewan ya teman-teman ya. Semoga bukan ular aja atau binatang buas, karena sangat membahayakan ya nanti. Dari sini selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk mencari lokasi-lokasi yang lainnya ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru tahu channel ini, dukung dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar berkembang dan bisa menghibur lagi ya. Simak terus videonya sampai selesai teman-teman. Sungguh maha besar, maha kuasa ya teman-teman. Di tengah-tengah bencana seperti ini, di sini ada sebuah bangunan yang sama sekali tidak mengalami kerusakan. Nah, seperti di belakang saya ini ada sebuah masjid yang mana dulu sampai abu vulkaniknya itu masuk ya ke dalam masjid tersebut. Namun anehnya untuk karpet ataupun bahkan katanya ada Al-Quran yang sama sekali tidak rusak teman-teman. Padahal waktu itu diterjang oleh awan panas ya, abu vulkanik yang masuk ke dalam masjid tersebut. Seperti ini masjidnya teman-teman. Subhanallah, masih utuh, masih rapi, dan untuk area ini dipergunakan oleh warga untuk menyimpan kayu-kayu bakar ya. Di sini ada sebuah toilet ya teman-teman. Permisi, assalamualaikum. Gak bisa dibuka. Nah, di sebelah sana ada bekas rumah lagi ya teman-teman. Rumah yang tinggal temboknya aja, untuk atapnya sudah pada runtuh. Masjid ini pun sekarang sudah jarang dipergunakan untuk aktivitas ibadah ya. Jadi sudah direlokasi dan sudah ada tempat yang baru untuk ibadah warga sekitar. Inilah teman-teman penampakan masjid yang tidak rusak sama sekali, sekalipun waktu itu diselimuti abu panas dari erupsi Gunung Merapi ya. Itulah kuasa ilahi teman-teman. Dan sekarang saya mau mencoba untuk mereview sebuah rumah yang di sana ya. Oke, sepertinya jalannya lewat sini teman-teman. Saya harus menerjang banyak tumbuhannya karena aksesnya sangat susah teman-teman. Dan saya harus merunduk seperti ini. Berobos-berobos pohon. Karena ini benar-benar hutan ya teman-teman. Sudah tidak dihuni sama sekali. Nah, seperti inilah teman-teman kondisinya rumahnya. Dan menurut pantauan saya tadi sudah nggak ada rumah lagi ya di sekitar sini. Namun di sebelah sana masih ada. Coba kita cek ke sana ya. Nah, di depan masjid ini juga ada bangunan sebuah rumah yang kondisinya nampaknya masih sedikit bagus ya, atau lebih layak huni dari yang sebelum-sebelumnya. Konon katanya rumah ini dihuni seorang kakek yang
sama sekali tidak mau dievakuasi atau direlokasi ya, dihungkap. Beliau memilih tetap tinggal di lokasi ini, tanah kelahirannya. Dulu banyak juga teman-teman kreator yang sering mampir ke rumah ini ya, berbincang dan senda gurau sama beliau. Namun rumah ini sekarang sudah dibersihkan ya teman-teman. Ini ada sebuah sendok nasi sama sendok makan. Seperti ini kondisinya. Itu teman-teman. Oh, ternyata kucing. Saya kira harimau. Nah, kita udah sampai ya. Seperti apa yang saya katakan di sebelumnya tadi teman-teman. Di sini ada sebuah rumah mewah. Rumah berlantai 2. Tuh teman-teman, dapat dilihat ya dari segi bangunannya. Seperti itu. Oke, mari kita masuk ya teman-teman. Ya, kurang lebih kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ini kita berada di ruang tamunya ya. Dapat teman-teman lihat rumah semewah pada waktu itu. Dalam hitungan detik harus menjadi terbengkalai seperti ini karena diterjang lautan pasir panas waktu malam jam 12 saat itu ya. Ini adalah sebuah kamar seperti ini teman-teman, kurang lebih. Ini adalah abu vulkanik ya. Ini bukan pasir, ini pasir lembut, ini seperti abu ya teman-teman. Dapat dilihat teman-teman, ini abunya masih tersisa di sini ya, yang meluluh lantakan segala isinya. Dan di sebelah sini adalah rumah yang konon katanya teman-teman dihuni oleh 4 anggota keluarga yang waktu itu terjebak tidak bisa keluar ya, yang pada akhirnya tidak terselamatkan ya. Dan sekarang kita menuju ke lantai keduanya teman-teman. Oke. Oh sebentar, kita ke bagian belakang dulu ya. Ya, ini juga sebuah kamar. My God, di sini ada kalender teman-teman. 2007 ya. Wow, sudah lama sekali. Tak bersisa, hanya ada pasir dan abu yang masih melekat di sini. Kita menuju ke lantai 2-nya aja ya. Misi. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, di setiap dinding ini, di setiap bangunan ini, banyak sekali diselimuti oleh abu ya, yang disebabkan oleh erupsi gunung Merapi waktu itu ya teman-teman. Subhanallah. Untuk lantainya ini keramik ya. Misi. Assalamualaikum. Oke, kita lihat bagian sini, rumah sebelah dari bagian sini. Dan di depan kita itu, seperti yang saya ceritakan tadi ya teman-teman, adalah sebuah rumah yang menjadi korban waktu itu ya. Namun sepertinya kita nggak bisa masuk ke sana karena sudah ditumbuhin rerumputan dan pohon-pohon yang lebat ya, sehingga akses untuk masuknya sangat sulit. Kemungkinan nanti kita tidak bisa ke sana ya, nggak apa-apa.
ada lantai atas, ini ada sebuah balkon. Sebuah keramik bergambarkan harimau yang waktu itu menjadi saksi bisu ya teman-teman, di mana terjadinya erupsi pada malam itu ya. Masih utuh tertempel di dinding. Oke teman-teman, untuk lokasi yang ini saya kira untuk reviewnya sudah sampai di sini aja ya. Nanti kita lanjut ke bagian lainnya ya. Kita keluar yuk, kita turun dari lokasi ini ya. Kita turun ya, harus hati-hati karena ini sangat licin ya. Tangganya kecil seperti ini teman-teman, dan juga dikarenakan banyak abunya ya, debu vulkanik yang masih menempel, jadi bisa bikin tergelincir ini teman-teman. Bismillah. Oke. Nah, akhirnya kita sampai juga. Gokil dan di dalam hawanya sangat panas sekali. Sebenarnya masih ada bangunan juga ya di sebelah sana. Oke teman-teman, kita sampai di rumah yang mana diberitakan oleh warga sekitar yang pada saat kejadian itu tidak sempat menyelamatkan diri ya. Menurut informasi yang kami dapatkan, sekitar 4 korban jiwa ditemukan di sini ya, terjebak. Itu berdasarkan informasi yang saya korek dari warga sekitar ya teman-teman. Sebenarnya rumahnya ini sangat bagus ya, sangat mewah waktu itu teman-teman. Namun apa mau dikata, mungkin sang pencipta berkehendak lain. Nah ini tampak lokasi depannya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita coba masuk ya. Assalamualaikum. Ini kita udah berada di area dalamnya teman-teman, lebih tepatnya di ruang tamu ya. Sangat disayangkan untuk area ini sangat sulit ya sebenarnya kita mau masuk karena sudah ditumbuhin rumput ilalang yang tinggi-tinggi seperti ini loh teman-teman. Bayang pun teman-teman gimana sih harus lewatnya. Oke, di situ dulunya sebuah pintu ya teman-teman. Namun karena adanya bencana waktu itu hingga sekarang terbakar ya. Dan sebelah sana ada sebuah kamar ya. Namun sayang kita nggak bisa masuk. Kita eksplor dari lokasi lainnya ya. Kita cek dari dekat ini. Dari sini ini nampaknya ruangan belakang ya, atau kitchen ya teman-teman, dapur mungkin. Nah kita tadi kan sudah masuk lewat sana, cuman kita nggak bisa masuk di bagian sini teman. Jadi ini adalah sebuah kamar-kamar ya. Sebuah kamar. Menurut informasi ada sebuah kamar yang mana tertimbun batu ya teman, atau material pada saat erupsi waktu itu, batu panas ya. Nah teman-teman, masih di lokasi yang sama, yaitu di Kampung Yang Hilang. Di sini ada sebuah pemakaman umum ya teman-teman, seperti yang ada di depan kita ini ya. Sebuah pemakaman yang dulu masih aktif tapi sekarang tidak dipergunakan lagi karena sudah diberikan lokasi yang baru yang lebih aman ya. Jadi untuk makam ini sekarang cuman bisa untuk disiarahi aja teman-teman. Ini tadi adalah rangkuman dari eksplorasi saya
di Kampung Ngepringan, Sleman, Yogyakarta, atau yang ramai disebut dengan desa yang mati atau desa yang hilang. Oke teman-teman, untuk eksplorasi kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan jangan lupa buat teman-teman yang baru tahu channel ini, silahkan dukung dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar bisa berkembang dan lebih menghibur lagi. Akhir kata, saya Andre Uta Channel dari Kampung Mati, Sleman, Yogyakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.